Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan yang menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan supaya tetap berada di dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Dan tentunya damai sejahtera Allah melingkupi kita semua, baik pribadi, rumah tangga, bahkan ketika kita sedang melakukan pekerjaan, dimanapun kita bekerja, damai sejahtera Allah boleh melingkupi kita. Walaupun memang hari-hari ini kita masih lebih banyak diam di rumah, tetapi saya percaya rencana Tuhan itu sangat indah di dalam setiap kehidupan kita. Rencana Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berencana yang buruk dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit dan tersulit bagaimanapun dalam kehidupan kita, saya percaya rencana Tuhan tetap indah di dalam kehidupan kita. Hanya bagaimana kita meresponi setiap rencana Tuhan itu. Bagaimana kita bisa memahami rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memahami rencana Tuhan, kita selalu berpikir jahat tentang Tuhan, maka saya percaya kita tidak mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Tapi kalau kita selalu berusaha dan selalu memahami rencana Tuhan, memahami apa yang menjadi program Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun kita berada dalam situasi yang tidak enak, saya percaya kalau kita mengerti tentang rencana Tuhan, maka damai sejahtera Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang persoalan, permasalahan hidup, ya bukan hanya kita yang alaminya, bukan hanya kita yang mengalami setiap masalah hidup itu. Semua manusia di muka bumi ini mengalami persoalan di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita belajar tentang firman Tuhan ya, orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang juga mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam kehidupan mereka. Pengalaman buruk itu maksudnya pengalaman-pengalaman pahit, ya, mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Bahkan ada satu tokoh di dalam Alkitab yang akan kita pelajari pada kesempatan ini sebagai bahan perenungan kita di dalam firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan di dalam program doa dan puasa ini. Kita belajar dari satu tokoh firman Tuhan ini, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1-6. Mazmur 23 ayat 1-6, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami peristiwa buruk dalam kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa luput dari persoalan hidup dalam kehidupannya. Bahkan seorang Raja Daud pun, ya kita tahu Raja Daud ya. Raja Daud ini memiliki prestasi yang gemilang dalam hidupnya. Sebagai seorang raja, wow, dia orang yang luar biasa berhasil ketika dia memimpin bangsa Israel sebagai seorang raja. Dia punya pasukan perang, dia punya prajurit yang menjaga dia. Dia punya pelayan-pelayan yang luar biasa yang melayani dia siang dan malam. Dia dimanjakan oleh pelayan-pelayan yang ada. Dalam arti dia sebagai seorang raja. Luar biasa. Dia tidur dijaga. Dia makan dijaga. Dia pergi kemanapun dijaga. Dia dilayani dengan begitu luar biasa. Tetapi ternyata itu tidak menjamin dia tidak terlepas dari yang namanya persoalan. Itu tidak menjamin dia terhindar dari yang namanya permasalahan hidup. Sekalipun dia sebagai seorang raja. Ini gambaran penting dalam kehidupan kita. Kalau mau dipikir,
raja ya sudah enak, hidupnya udah nyaman. Tapi ternyata tidak demikian. Kenapa? Dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini satu cerita tentang kehidupan Daud ketika dia mengalami yang namanya lembah kekelaman. Walaupun kehidupan Daud diwarnai dengan mujizat dan pertolongan Tuhan, diwarnai dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dalam ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya menggambarkan tentang kehidupan Daud mengalami penggembalaan langsung oleh Tuhan. Dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengalami masa-masa penggembalaan. Sebagaimana dia menggembalakan kambing domba waktu dia belum menjadi seorang raja, dia merasakan dia digembalakan oleh Tuhan. Dia digembalakan dengan begitu luar biasa. Dikatakan, iya, Yesus Allah membaringkan aku di padang yang berumput hijau, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan dengan luar biasa. Tetapi pada ayat yang keempat ini sangat ironi, di mana menceritakan Daud mengalami pengalaman lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman dikatakan di dalam bahasa asli menggunakan kata bege salmawet, artinya lembah bayang-bayang kematian. Jadi lembah kekelaman itu adalah lembah bayang-bayang kematian. Dan ini yang dialami oleh Daud. Lembah bayang-bayang kematian ini menggambarkan satu kondisi kehidupan yang masih hidup, tetapi seakan-akan sudah mengalami kematian. Menggambarkan satu kondisi manusia yang masih hidup, tetapi seakan-akan sudah mengalami kematian. Ini luar biasa. Ada banyak orang bilang, saya masih hidup, tapi rasanya sudah mati. Tidak ada harapan. Tidak ada lagi yang perlu diharapkan, karena semuanya sudah mengalami yang namanya seolah-olah mengalami kematian dalam hidup. Dan ini satu pengalaman yang tidak mengenakan yang dialami oleh Raja Daud. Mengalami bayang-bayang kematian atau berada di lembah kekelaman. Bisa dikatakan ini adalah titik nol, titik terendah apa yang dialami oleh Daud. Titik terendah, paling nol, berada di titik yang paling bawah dalam kehidupan Daud. Dan kita juga mungkin mengalami pengalaman seperti ini hari-hari ini. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini yang berada pada titik paling bawah, paling rendah dalam kehidupan kita. Ini ujian-ujian penting, ujian-ujian iman di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita masih mau mengandalkan Tuhan atau tidak dalam kehidupan ini? Apakah kita masih mengakui Tuhan sebagai Tuhan, penolong dalam kehidupan kita, atau kita mulai berontak kepada Tuhan? Daud mengatakan dia berada dalam lembah kekelaman. Tapi satu pernyataan yang begitu luar biasa dari Daud dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, catat baik-baik ini, garis bawahi, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman itu tidak akan membuat Daud hidup di dalam ketakutan. Lembah kekelaman itu tidak akan menggerogoti keberanian Daud, iman Daud kepada Tuhan. Lembah kekelaman itu tidak akan lalu kemudian membuat Daud menjadi ciut, menjadi lemah, menjadi takut, menjadi tidak punya harapan. Daud mengatakan, tetapi aku tidak takut bahaya. Daud sadar dia berada dalam lembah kekelaman, tapi dia tidak takut bahaya. Kita sadar kita berada dalam situasi yang terpuruk hari-hari ini, tapi kita tidak takut bahaya. Kenapa? Apa yang dikatakan Daud? Karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yesus beserta dengan kita. Kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kalau Tuhan ada di dalam lembah kekelaman itu, Dia akan mengubah itu menjadi padang rumput yang hijau. Lembah kekelaman bisa diubah oleh Tuhan menjadi padang rumput yang hijau, penuh dengan berkat yang melimpah,
penuh dengan anugerah yang besar dalam kehidupan kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau bicara tentang lembah kekelaman, ada satu tokoh lagi dalam Alkitab yang mengalami lembah kekelaman yang tidak main-main dalam hidupnya, yaitu Ayub. Kita tahu cerita tentang Ayub, seorang yang kaya raya, seorang yang sangat terpandang, sukses. Wow, luar biasa keberhasilan Ayub, kekayaan Ayub itu begitu dahsyat. Ada satu saat di mana Tuhan mengizinkan dia mengalami titik nadir, titik nol, titik paling terendah di dalam kehidupan Ayub. Dia jatuh terpuruk dalam lembah kekelaman. Kehidupan Ayub hancur lebur. Anak-anaknya mati, kekayaannya habis, istrinya marah-marah terhadap dia, dan dia kena penyakit yang membuat dia harus diasingkan dari tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Luar biasa. Bertubi-tubi sekali datang menghancurkan, meluluhlantahkan kehidupan Ayub. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan sedikit pun. Ini luar biasa dalam kehidupan Ayub. Ketika kita mengalami pengalaman pahit, pengalaman buruk dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah membuat kita kemudian menyangkal Tuhan. Kemudian kita tidak mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang dari lembah kekelaman? Bagaimana kita bisa bertahan dari lembah kekelaman? Dan bahkan kita bisa bangkit dari titik nadir ini. Kita perlu bangkit, kita perlu menang dari lembah kekelaman, dari titik nadir paling terendah dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Yang pertama adalah tetap mengandalkan Tuhan. Tidak ada pilihan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup ini kecuali mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuatan, kesehatan, semuanya rapuh. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Tetap mengandalkan Tuhan. Apa yang dialami orang, apa dampak orang yang tetap mengandalkan Tuhan? Kita baca di dalam kitab Yeremia. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan apa? Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada 6 berkat yang kita alami di dalam kita mengandalkan Tuhan. Dan kuncinya satu, kita tetap menghasilkan buah. Kita tetap menghasilkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetap mengandalkan Tuhan. Berita TV yang barusan didengar, saya suka nonton TV, nonton berita. Indonesia sepertinya akan masuk pada masa resesi. Sudah diumumkan, Indonesia sepertinya akan masuk pada masa resesi. Kenapa? Karena dengan COVID-19 ini menghantam 2 kekuatan besar dunia, termasuk Indonesia. Yang pertama kesehatan, yang kedua ekonomi. Kesehatan dan ekonomi ini menjadi kekuatan besar di setiap negara. Kalau ekonomi lumpuh, kesehatan orang juga mengalami kelumpuhan, menurun, maka tentunya akan masuk pada penurunan ekonomi, resesi terjadi. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, khususnya untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini, supaya kita bisa keluar dari situasi ini. Bagaimana kita bisa keluar dari lembah kekelaman? Kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Jangan main-main lagi hari-hari ini. Tuntutannya begitu besar dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan ini.
Mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Apa yang kita mengandalkan dari kekuatan kita? Mengandalkan kesehatan tidak bisa. Mengandalkan harta, kita sudah mulai kehabisan. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah yang bisa menolong setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa keluar dari lembah kekelaman, kita bertahan, kita bisa keluar, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan adalah tetap berdoa dan memuji Tuhan. Tetap berdoa dan memuji Tuhan. Pujian, penyembahan, dan doa kepada Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang, oleh tempat ibadah saja. Kita tidak hanya bisa melakukan di tempat ibadah saja, kita bisa melakukan di rumah kita, di kamar kita. Tetap berdoa dan tetap memuji Tuhan. Bicara tentang tetap doa dan memuji Tuhan, di dalam kitab Yosua pasal 6, di situ diceritakan tentang satu pengalaman bangsa Israel ketika mereka mau merobohkan tembok Yeriko. Tembok Yeriko yang begitu besar, tembok Yeriko yang begitu gagah perkasa. Tuhan bilang memuji Tuhan 6 hari, setiap hari berkeliling di tembok Yeriko. Dan hari yang ketujuh, 7 kali berkeliling sambil berteriak, bersorak-sorai mereka lakukan, dan tembok itu roboh. Ini bicara tentang kekuatan pujian penyembahan. Kalau kita mengalami situasi seperti ini, daripada kita menggerutu, lebih baik kita memuji Tuhan. Daripada kita ngomel-ngomel tidak karuan, lebih baik kita menyanyi memuji Tuhan. Suara saya fales, Pak. Tuhan tidak mendengar suara kita yang fales. Tuhan telinganya terlalu sempurna untuk mendengarkan suara kita. Kalau kita bilangnya fales, di pendengaran Tuhan itu sempurna. Yang Tuhan cari adalah hati yang tulus memuji Tuhan, hati yang tulus berdoa kepada Tuhan, bukan suaranya yang bagus saja. Ya, memang suara bagus itu penting, tapi Tuhan mencari hati yang tulus kepada Tuhan, memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, memujilah nama Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya kita bisa keluar dari situasi ini. Dan yang ketiga adalah apa? Semakin beriman kepada Tuhan. Semakin beriman kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Semakin beriman kepada Tuhan. Ini penting. Ini peristiwa tentang seorang perwira Kapernaum yang disembuhkan oleh Tuhan. Yang luar biasa ceritanya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Jadi hamba seorang perwira. Ada perwira Kapernaum punya hambanya sakit, dan dia datang kepada Tuhan untuk meminta supaya hambanya itu disembuhkan. Dia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Kemudian dia bilang, ucapkan saja sepatah kata, kata dia kepada Tuhan. Sepatah kata. Sebagaimana kalau dia memerintahkan hambanya sepatah kata pergi, atau datang, atau ambil sesuatu, maka dia akan datang. Dia akan melakukan apa yang saya ucapkan. Demikian juga iman dia. Sepatah kata Tuhan ucapkan, maka dia percaya hambanya akan mengalami kesembuhan. Ini bicara tentang iman. Kita semakin beriman dan bahkan memperbesar kapasitas iman kita kepada Tuhan. Iman itu penting hari-hari ini. Iman itu yang akan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Perbesar kapasitas iman kita. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang sulit seperti saat ini, kita doakan bangsa negara kita, kita doakan keadaan yang terjadi, maka saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Dan kiranya jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel semakin diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.